Nah, di sini kita akan bahas terlebih dahulu kuartil. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok berdasarkan letaknya. Jadi ketika kita ingin menentukan kuartil, ya, sebentar, saya minum dulu. Ketika kita ingin menentukan kuartil, berarti di sini kita harus menyusun datanya terlebih dahulu ya, dari yang terkecil ke yang terbesar, diurutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kuartil itu batasnya ada 3, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Tapi daerahnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Makanya disebut kuartil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 kelompok berdasarkan letaknya. Nah, di sini kuartil 2 itu sudah dibahas ya sebelumnya. Sebelumnya di ukuran pemusatan data ya. Dia nama lainnya adalah median atau nilai tengah. Nah, di sini kuartil eh, sama nanti setelahnya kuartil itu desil dan persentil itu sama-sama ya. Ketiganya itu adalah mengurutkan, menentukan letak data berdasarkan urutannya. Nah, kita lihat di sini untuk data yang tunggal, ini data tunggal itu kan jumlahnya ada yang ganjil, n-nya ganjil, dan n-nya genap. N-nya ganjil dan genap. Nah, untuk di sini jenis kuartil itu untuk menentukan letaknya, untuk kuartil bawah atau Q1, ini kalau ganjil ya, maka rumusnya itu X ke ya, ini maksudnya X ke data ke ya. X itu maksudnya data. Data ke berapa? Data ke seperempat dikali N plus 1. Nah, kalau kuartil tengah atau kuartil 2 berarti ini sama dengan X 2 per 4. Kalau ini kan 1/4, ini 2 per 4. 2 per 4 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2 ya. Ini dikali dengan N plus 1. Ada juga kuartil atas. Nah, kuartil atas itu atau Q3 ya. Q3 ini membagi data menjadi 3/4. 3/4-nya ya. N plus 1. 3/4 dikali dengan N plus 1. Nanti ditentukan saja, dikalikan saja ya dengan N-nya. Nah, untuk data genap, itu kita harus mencari dulu nilai Q2-nya, langkah pertama. Kemudian kita baru mencari nilai Q1 dan Q3. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh ya. Oke, sebelum ke contoh, di sini ada kuartil untuk data yang berkelompok. Nah, ini nanti yang ada di akan banyak muncul ya di tugas. Nah, jadi harus merhatikan ke sini. Ini yang hadir hanya sedikitan ya. Iya, Pak. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk data berkelompok, ini kita pakai rumus yang ini ya. KI, I-nya itu adalah dari 1, dari 2, 3. Jadi bisa Q1, Q2, atau Q3. Kan tadi sudah saya sebutkan bahwa kuartil itu ada 3 batasnya, yaitu kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, I-nya itu berarti untuk mencari kuartil 1 berarti Q1. Untuk mencari kuartil 2 berarti Q2. Untuk mencari kuartil 3 berarti Q3. Gitu ya. Sama dengan tepi bawah ditambah panjang kelas. Tepi bawahnya itu tepi bawah kelas kuartil. Ya.
Jadi kita cari dulu nanti di mana letaknya di kelas mana letaknya data kuartil itu berada di mana. Baru kita tentukan PB-nya. Tepi bawahnya itu tinggal batas bawah dikurangi 0,5 ditambah panjang kelas. Ini sudah tahu ya, panjang kelas itu adalah banyaknya data yang termuat di dalam satu kelas. Itu ada berapa buah. Tapi bukan frekuensi ya. Ya, kalau panjang kelas itu lebar kelasnya aja. Dikali dengan 1I/4. I-nya itu bisa berubah-ubah tergantung apa yang kita cari ya. Kalau misalnya nyarinya Q1 berarti I-nya adalah 1. Q2 berarti I-nya 2. Jadi 2/4 nantinya. Q3 berarti 3/4. Itu ya perubahannya ya. Paham nggak? Sampai sini. Nanti dikalikan dengan N. N itu jumlah datanya. Dikurangi dengan FK. Lihat di sini penjelasannya ya. FK itu adalah frekuensi. Ini salah nulis. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Jadi dia kita harus mencari dulu apanya? Mencari dulu kolom ya. Kolom untuk Ya, baru mulai. mencari dulu kolom untuk Itu tuh, frekuensi kumulatif. ini tuh kipasnya udah nggak berasa, guys. Iya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi FK di sini itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Jadi misalnya kita tahu kelas kuartilnya di mana. Nah, nanti yang dimasukin frekuensi kumulatifnya itu yang kelas sebelumnya sesuai dengan petunjuk di sini. Jadi harus tetap melihat penjelasan di sini ya. F kecilnya itu dibagi F kecil itu frekuensi kelas kuartil. Jadi jumlah frekuensinya. Banyak frekuensi kelas kuartilnya sendiri. Itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya seperti apa. Nah, misalnya di sini tentukanlah nilai Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Nah, ini sudah saya jawab ya, tapi perhatikan cara menjawabnya. Ini kan datanya data yang tidak terurut ya, belum terurut. 9, 5, 8, 5, 7, 8, 6, 7 dan seterusnya. Udah terurut atau belum? Belum ya? Oke, ini belum terurut ya. Datanya belum terurut. Nah, kalau datanya belum terurut, langkah pertama kita urutkan dulu ya, susun datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Yang terkecil dari berapa di sini? 5. Ya, ini dari sini ya, 5, 5, 5, ada 3 gitu ya nantinya. 6, 6 ada berapa? Ada 4. Ada 5. Oh iya, ada 5. 7 ada berapa 7? 3. 3. 8 ada 3. 3. 9 ada 2. 2. Nah, ini datanya genap atau ganjil? Hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Genap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Nah, 16 itu genap atau ganjil? Genap. Genap ya. Jadi kita tentukan dulu berdasarkan kalau genap berarti cara menghitungnya itu adalah nih cari dulu Q2 dulu terlebih dahulu ya. Tadi kan N-nya itu 16. N-nya 16. Nah, berarti Q2 itu adalah saya tulis di sini aja. Q2 itu sama dengan X ke N per 2 ditambah dengan X ke N plus 1 per 2 dibagi dengan 2. Itu ya. Jadi kita tentukan dulu letak ininya. Atau kalau misalnya pusing ya lihat
rumus yang ini sebenarnya kita tidak perlu juga menghafal ini sih. Saya kasih cara yang ini aja. Kok nggak bisa dihapus? Discard. Oke. Nah, tadi kan kita tahu bahwa N-nya 16. Nah, ya sudah. Kalau N-nya 16, bagi saja 16 dibagi berapa? 2 ya. Langsung. Iya, Gitu aja ya. Kalau genap. N16 dibagi 2 berapa? 8. 8. 8. Nah, berarti antara Q2 itu ya, Q2 itu terletak antara X8 dan X9 pasti ya. Itu ya. Jadi kita hitung di sini. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ya. 8 di sini. Berarti Iya. dia terletak di sini duanya. Buktinya apa? Hitung aja dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ke sininya harus 8 juga. Harus sama ya. Karena sama juga Q2. Tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8 ya. Jadi Mhm. tengah-tengahnya di sini nih. Iya. Jadi manual juga bisa ya. Yang penting kita bisa menentukan ke kirinya sama, ke kanannya sama. Nah, berarti Q2 itu adalah X8 tambah X9 dibagi 2. Ya, didapat yang ini. Ya, 6 tambah 7. Q8-nya kan, X8-nya kan ini ya, 6 ya. Ini X8, ini X9 dibagi 2, 6,5. Paham sampai sini? Paham ya? Paham. Oke, selanjutnya Paham. setelah itu kita tentu untuk mencari Q1 langkahnya sama dengan menentukan Q2, tapi datanya yang sebelah kiri, yang ini. Yang 8 yang sebelah kiri ya dari 5 sampai 6 ini. Ini kan ada berapa? Ada 8 berarti ya. Ya sudah 8 dibagi 2 itu kan 4 kan? Berarti antara data ke-4 dan data ke-5 kan? Dibagi 2. Nih 1, 2, 3, 4. Berarti di sini kan ya? Berarti di sini ada letaknya Q1. Nah, Q1 itu berarti di sini 6 tambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Q3 berapa? Q3 sama juga. Cari tengah-tengah antara dari 7 sampai 9. Ada 8 juga. Berarti dihitung 1, 2, 3, 4. Di sini ya. Ini Q3. Jadi nilainya adalah 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk data tunggal? Tidak, Pak. Tidak ya. Oke, kalau tidak ada, eh, tadi ada yang belum ke absen atau sudah semua di absen? Pak, Robiatul Adawiyah hadirah. Robiatul Anissa Adawiyah. Fadila juga, Pak. Anissa Fadila. Pak. Pak Indira juga, Pak. Siapa tadi yang belum ke absen? Indira. Robiatul Adawiyah, Pak. Robiatul Adawiyah. Ya, terus siapa lagi? Indira Azalia. Indira. Indira ya. Mm-mm. Indira Maulida, hadir. Maulida Wahyu. Salah. Anissa Fadila. Indira udah. Anissa Fadila. Maulida Wahyu, Pak. Maulida Wahyu. Oke, nanti saya absen lagi ya di akhir. Maulidia Zahra juga, Pak. Hadir. Maulidia. Ini banyak banget nama Maulidia. Azahra. Hmm. Zahra. Anida Oke. Khairunisa, Pak. Anida Khairunisa. Siapa lagi? Yang tadi belum ke absen? Sudah ya? Oke, kita lanjut aja biar cepat. Kalau ada sisa waktu nanti kita lihat yang soal tugas yang saya berikan ya.
Kalau misalnya ada yang Iya, bingung, Pak. langsung ditanyakan hari ini supaya nanti bisa dikerjakan. Tugas itu kelompoknya udah dibagi atau belum? Belum kayaknya ya. Berarti kalau gitu saya dong yang bagi kelompoknya. Ya, sudah dibagi kelompok. Kalau belum, nanti saya share di grup kelompoknya siapa aja. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Oh ini yang tadi guys. Ini ya. Nah, ini nih, perhatikan. Ini harus bisa ini ada ya di soal nanti di tugas. Nah, tugas itu buat gambaran UTS juga. Nggak akan jauh beda. Yang penting bisa mengerjakan tugas. Itu nanti di UTS ada soal-soal itulah ya. Walaupun tidak persis sama semua. Ada yang mungkin nanti ada materi tambahan juga ya di situ. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, berarti langkah pertama kita harus menentukan apa? Ini punya si Dita Amelia. Ini ngapain minjem-minjem itu? Frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ya. Coba bikin frekuensi kumulatifnya di bukunya masing-masing. Bawa buku nggak ini kuliahnya? Jangan-jangan nggak bawa buku. Harus ada buku ya kuliah itu. Jangan cuma ngeliatin saya nulis aja supaya bisa. Oke, nggak apa-apa. Online juga sama aja kan. Saya juga ngejelasinnya di sini. Seperti offline aja ya. Oke, di sini Iya, 4. Pak. Nanti saya cek nih suara orang bawa buku atau enggak. Nanti harus on cam ya. Di sini 4. Bisa ada yang belum bisa menentukan frekuensi kumulatif? Bisa semua ya? Ini berapa? 4. Terus 4 setelah 4 dijumlahkan dengan 10. ini. 4 tambah 6, 10. 10. Terus 18. 2, 36. 36, 40. oke. Ini adalah frekuensi kumulatif. Nah, sekarang kita tahu rumusnya tadi itu rumusnya apa? Rumus dari eh kita cari Q1 misalnya. Nah, rumusnya tadi kan Q1 sama dengan TB ditambah P dikali 1/4. Nanti dilihat lagi aja rumusnya. Ini I-nya diganti dengan 1. 1/4 dikali N min FK. Ini min ya. Aduh, minnya kayak ini. Salah guys. Hapus aja. Oke, min FK kayak gini dibagi dengan F. Nah, kita cari apa yang diperlukan di sini. Gitu ya caranya ya. Nah, di sini menanyakan tepi bawah. Tepi bawah kelas Q1. Tapi kita belum tahu di mana letak kelas Q1 itu. Kita cari dulu ya. Caranya, ini kebetulan datanya ini data yang genap ya. Biasanya Ya. biasanya genap sih yang diberikan ya. Biasanya. Nanti letak Q1 saya tulis di sini aja. Gimana ya saya tulisnya? Nah, sini aja lah. Letak Q1 itu berarti QI itu Q1, I-nya 1 sama dengan N satu satu I1/4 gitu ya dikali dengan N. Nah, kalau misalnya Q2 berarti 2/4 gitu ya. Kalau Q3 berarti Ya, Pak. 3/4. Jadi letaknya itu adalah QI sama dengan I/4 dikali N. I-nya itu adalah 1, 2, dan
3. Ini rumus mencari letaknya. Nah, di sini N-nya berapa? N itu banyak datanya berapa di sini? 40. 40. 40. Ya, awas ini harus ngerti ya, soalnya ini gampang. Ini nggak ngertinya mungkin bukan karena susah ya, karena nggak perhatikan. Jangan-jangan. Berarti 1/4 dikali 40 berapa? 10. 10. 10. Nah, data ke-10 itu ini bukan nilai, 10 itu data ke-10 ya. Awas ya. 10 itu bukan nilainya. Data urutan ke-10 itu maksudnya. 10. Bukan nilainya 10, bukan di sini itu. Tapi urutan data yang ke-10 itu berada di kelas mana? Di Kelas 55 sampai 59. kelas 2 ya. 55 sampai Hmm. 59. Iya. Kenapa kok bisa gitu? Karena di kelas 1 hanya memuat 4 data. Lihat aja. 4. Di kelas 2 berarti datanya ada berapa? 10. 10. Bukan ada 10, datanya ada 6 di kelas 2 itu ya. Benar nggak? Iya. Tapi urutannya dari Iya, tapi urut data ke-5 sampai Urutan data ke-10. ke-10. Gitu ya. Ngerti ya? Yang di kelas ketiga ini Iya. ada 8 datanya. Urutannya berarti dari data ke-11 sampai data ke-18. 18. Paham? Nah, berarti kita tandai di sini Q satunya terletak di kelas mana? Kelas Kelas 2 55 sampai sampai 59. 59. Berarti di sinilah letak Q1. Di sini letak Q1. Q1. Nah, sekarang kita bisa menentukan tepi bawahnya berapa? TB-nya berapa? Tepi bawah kelas. Salah. Di atas ini ya harusnya. Iya, Sebentar, Pak. sebentar, sebentar. Kenapa saya nulis di sini ya? Oke. Ini sini ya, Q1-nya dan atau di sini. Nah, berarti TB-nya berapa tepi bawahnya? Ini kan batas bawahnya 55. 55. Berarti tepi bawahnya adalah 55. 54,5. 55 54,5. dikurangi Dikurang 0,5. 54,5. 5. Terus panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya berapa ya? 5. 5. 5, Pak. Dari mana tuh 5? 50 55 dikurang ke 5. 59. 55 kurang 50. Ya, 55 kurangi 50. 50. Ya, nggak apa-apa. Iya. Saya tulis di sini aja. P sama dengan 55 kurangi 50 sama dengan 5. Nah, sekarang N-nya sudah ada 40. Ini N. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Saya tulis di sini aja. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Sebelum, ya, bukan frekuensi kumulatif dia, tapi sebelumnya. Dia kan berada di kelas 2, berarti sebelumnya adalah kelas 1. 4 berarti kan? Iya. 4. Paham sampai sini? Kenapa ngambilnya 4? Bukan 10? Paham. Paham ya, karena Karena FK diambil dari kelas sebelumnya. kelas sebelumnya, betul, bukan kelas dia. Nah, F yang ini itu apa? Frekuensi kumulatif, frekuensi dirinya sendiri. Frekuensi bukan kumulatif. Ini berarti 6 ya. Iya. Dah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Berarti di sini misalnya saya tulis Q1 sama dengan TB-nya itu 54,5 ya, ditambah dengan 5 ini 1/4 dikali 40 ya. Iya. N-nya kan 40. Min FK-nya berapa? 4.
Gitu ya. Dibagi dengan F-nya berapa? 6. 6. 6. Nah, ini silahkan dihitung. Jadi berapa? 54,5. Ini kan 2 ini 40 dibagi 4 itu 10 kurangi 4 berapa? 6 ya? Iya. Jadinya 5, 59,5 6 Pak. per 6. Coret-coret jadinya 59,5. Nah, silakan di screenshot dulu. Soalnya saya nggak bisa nge-share. Paling nanti di save gambarnya aja. Save gambar. Oke. Dah. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah, Pak. Oke, sudah. Iya. Nah, masih di sini ya. Masih di sini. Kita akan mencari Q2 sekarang. Nah, kita akan mencari Q2. Berarti saya tidak perlu menghapus keseluruhannya. Saya hapus aja, tapi memang mending dihapus keseluruhan sih, biar nggak pusing. Oke. Nah, sekarang untuk mencari Q2 rumusnya masih tetap sama ya. Berarti Q2 sama dengan TB ditambah P dikali 2 per 4 ya. Bukan 1/4 lagi. Karena Q2 dikali N min FK dibagi dengan F. Nah, ini, aduh ini kehapus lagi. Udah kita hitung lagi. Berarti di sini 4, 10, 10, 18, 18, 28, 28, 36, 36, 40. 40. Oke, kita tadi udah tahu P-nya adalah 5. Ini yang pasti tetap P-nya 5. Nah, sekarang untuk mencari letaknya berarti letak Q2 itu sama ya rumusnya. Q2 sama dengan 2 per 4. Kalau tadi kan 1/4. Sekarang 2 per 4 dikali Iya. 40 sama dengan 20. 20 ya. Nah, berarti data ke berapa? Data ke 20 kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ya, karena di sini 18, 20 itu berarti di sini ya. Berarti kelasnya kelas 565 sampai 69 ya. Gitu ya. Nah, TB-nya berarti 65 kurangi setengah. Berapa tuh? 64,5. 5. FK-nya berapa? Frekuensi kumulat. Di sini ada Q2. 18. Oke, FK betul yang sebelumnya ya. Ambil yang sebelumnya 18. F-nya adalah 10. 10. Paham ya? Oke, Paham. kalau sudah paham berarti langsung kita masukkan saja Q2 sama dengan 64,5 ditambah 5 kali 2 per 4 dikali 40 min 18 dibagi dengan 10. Gitu ya. Berarti di sini 64,5 ditambah ini 20 kurangi 18 itu 2 ya. 2 per 10 ya. 9. 10. 2 per 10 itu berapa? 2 per 10 itu di sini tulis 2 per 10 ya. 2 per 10 atau 1/5. Ini dicoret jadi habis ya. Iya. Jadi 0,5. jadi 1 kan di sini ya. Jadi 1 enggak? Jadi 1 ya. Jadi 64 kok ini kan 5 kali 2 10 bagi 10 kan 1. 64,5 ditambah 1 sama dengan 65,5. 6,5. Jadi ini kuartil 2-nya atau median 65,5. Pengen tanyakan dulu? Tidak ada ya? Tidak. Silahkan kalau ada. Kalau nggak ada berarti dianggap mengerti ya. Nah, ini saya hapus aja. Insya Allah, Pak. Oke, ini gampang kan? Nah, sebenarnya kita itu harusnya ada praktek ya, tapi karena mungkin kalian belum pada nginstal juga ya, jadi nanti aja lah prakteknya di sana di lab ya. Kemarin baru sempat nginstal,
Nanti kalau ke sana kita praktek. Jadi kalau di sini teori aja, Bapak. Nah, sekarang, aduh saya ngapusnya kurang. Untuk Q3 itu letaknya di mana? Coba hitung dulu. Q3 ya. Q3 berarti ini P-nya tetap 5. Q3 itu letaknya di mana? 3/4 dikali 40 ya. Berapa nilainya? 3/4 dikali 40. 30 ya. Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Pak. Oke, kedengeran. Nah, ada yang belum di absen? Faisal, Pak, Faisal. Faisal, sebentar. Saya masukin dulu. Faisal Hamdi ya? Iya, betul, Pak. Ada lagi nggak? Tadi yang belum ke absen, soalnya tadi saya absen dari awal. Oke, kita lanjut dulu aja lah. Nanti Ya, saya Pak. panggil satu-satu. Supaya kuliahnya perhatikan. Supaya kalian dapat ilmu ya. Amin, Pak. Oke, kita lihat di sini ya. Ini data ke-30 artinya. Di mana tuh data ke-30? Data ke-30 di mana? Di kelas Di berapa kelas maksud 5, saya? Pak. Ya, ini kan 28 di sini. Berarti data ke-30 ada di sini. Berarti betul ya di kelas yang ini. Di kelas 70, hmm, 70 sampai 74. 70 sampai 74. Artinya TB-nya adalah tepi bawahnya ingat 70 kurangi 0,5 sama dengan berapa? 69,5 selesai. 69,5. FK-nya ingat frekuensi kumulatif sebelumnya. Tadi kan Q3 ada di sini. Frekuensi kumulatif sebelum itu ini FK ya. Berarti 28. 28. F-nya itu adalah frekuensi kumulatif dirinya sendiri. Yaitu ini 8. 8. Nah, jadi bedanya FK-nya ngambil dari sebelum, F-nya ngambil dari dirinya sendiri. Oke. Setelah itu ya, ingat ya, ini saya kasih tahu yang kayak gini nanti ada di ujian. Nah, oke, sekarang kita masukkan aja ke dalam rumusnya. Ini Q3 sama dengan TB-nya itu 69,5 ditambah panjang kelasnya 5 dikali 3/4 kali 40 min 28/8. Ini berapa nih? 69,5 ditambah Tambah 5. 40 dibagi 4 berapa? 10. Ini 30 ya. 30 kurangi 30 28. kurang 28. 2. 2/8 jadinya ya. Iya. Nah, 2/8 itu adalah 1/4 kan? Jadi 5/4. Ya. 5/4 itu berapa koma berapa? 5/4 itu kan 1/4. Iya kan? Artinya 1,25 ya. 69,5 ditambah 1,25. Ngerti nggak nih? Ngitungnya 5/4. Iya, Pak. Paham. Ada yang nggak bisa? Nggak apa-apa kalau nggak bisa. Saya jelaskan nih. Kayak gini. Ini 5, ini 4. 70,7. 4 kali berapa ini? 4 kali 1, 4. Kan turun 1 kan? Itu ya. Ini kan dari koma turun 0. Jadi 4 kali 2, 8 gitu ya. 10 kurangi 8 berapa? Iya. 2. 2. 0, 4 kali 5, 20. 5. Ini 20. 1,25. Jadi jawabannya, ingat nih cara menjumlahkannya harus sama. Komanya harus lurus ya.
harus bisa juga lurusin komanya. Ya. Nih, kadang-kadang suka ada yang lupa nih cara-cara yang seperti ini tuh. 69,5, komanya disimpan dulu di sini lurus 1,25. Cara menjumlahkan komanya harus 5. lurus. 5, 7, ini berapa? 10 ya. 0. 0 bawah 1, 70. jadi 70,75 ya. Meskipun Iya. nanti boleh sih pakai kalkulator ya, tapi harus bisa. Oke, kita sudah selesai untuk kuartil ya. Nggak ada masalah ya untuk kuartil. Saya tadi nge-save nggak ya? Jangan-jangan enggak. Ya udahlah, ini udah aja. Udah di screenshot silakan. Saya udah save juga sih. Tapi saya lupa kuartil 2-nya tadi kayaknya enggak. Oke, ini saya hapus ya. Sekarang saya masuk ke materi. Nah, untuk desil dan presentil itu sama caranya. Hanya beda di kalau tadi kan pernya per 4. Kalau desil pernya per 10 ya. Nih rumusnya yang ini. Iya. Nah, rumusnya ini desil nantinya per 10 nih. I per 10. Kalau tadi I per 4 kan? Nah, tapi I-nya itu dari 1 sampai 10. Karena namanya juga desil, membagi data menjadi 10 kelompok. Sisanya sama. FK-nya sama, F-nya sama. Bedanya di situ. Jadi sebenarnya nggak banyak rumusnya. Yang membedakan pernya aja. Ya, kalau bisa yang tadi, yang ini pasti bisa. Oke, langsung saja ya. Kok nggak ada ya di sini? Oke, ini presentil nih. Presentil juga sama rumusnya. Oh, ini harusnya ini sorry. Tadi salah. Ini desil ya, DI. Di situ simbolnya. D1 sampai 10. Kalau presentil berarti ini harusnya P ya. P ini harusnya P. P itu P ke berapa? Bisa ke 1 sampai ke 100. Ya, nanti tergantung yang ditanyakan berapa. Itu rumusnya sama seperti ini. Oke, contoh misalnya saya punya data seperti ini. Ditanyakan D3 sama P20. Ini saya random aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan angkanya bagus ya. Oke, sekarang kita coba ya. Iya. Di sini aja nih. Ini kita hitung, ini kita D3 ya. Kita tulis di sini kita butuh FK kan, frekuensi kumulatif. Coba ini yang belum bisa diperhatikan untuk kumulatif. Ini 5, ditulis di sini 5 ya. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 5, 13, 13 tambah 6, 19, 19 tambah 9, 28 tambah 8, 36, 40. Nah, 40. kebetulan N-nya sama. Jadi N-nya sama dengan 40. N sama dengan 40. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah D3 ya. D3. Berarti tadi rumusnya itu adalah pakai warna ini aja. DI itu sama dengan, itu rumusnya sama makanya TB ditambah P. Nah, di sini I-nya dibagi dengan 10 dikali N min FK itu dibagi dengan F ya, sama ya. Nah, oke, sekarang kita tentukan letak dari, harusnya ganti ya pensilnya. Letak D3. Yang ditanyakan kan D3. Letak D3. Iya. Nah, berarti D3 itu sama dengan D3 ya, itu sama aja dengan 3/10 dikali 40 ya. Itu ya. Jadi untuk Iya. menentukan letak DI itu sama dengan I/10 dikali N. Ini pakainya. I-nya tinggal diganti sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ini kebetulan yang ditanyakan 3, jadi 3/10. Ini di mana dia letaknya? 40, jadi 12 ya. Betul nggak? 12. Berarti data Iya. ke-12. Di mana data ke-12?
Di 8. Data Di kedua. kelas 2. Oke, Orang emang saya tulis kayak gini aja. Berarti kelas ke 41, Kelas 2. 41 41 sampai sampai 50. 50. Tepi bawahnya berapa? 41 dikurangi 0,5. 40,0. 40,5. 40,5. Panjang kelasnya tadi belum ditentukan. Di sini aja, panjang kelasnya berapa? 41 kurangi 31 ya. Itu cara cepatnya. Berapa? 10. 10. P-nya 10. 10. Nah, FK-nya berapa? Tadi kan dia kelasnya di sini ya. Ini kelas D3. F-nya 3. FK, 5. FK-nya 5 ya. 5. FK-nya 5, F-nya 3. FK 5. Oke, ini FK-nya. Ini F-nya 3 ya. FK-nya 5, F-nya 3, betul? Betul kan? Oke, kita lanjutkan. Berarti D3 itu sama dengan TB. TB-nya itu 40,5 ditambah 10 dikali 3/10 dikali 40 min FK-nya 5 ya. 5. 5 Iya. dibagi 3. Oke, seperti ini. Ini kita tulis 40,5 ditambah 10. Yang ini itu 12 ya tadi. 12 min 5 per 3. Gitu ya. Ini sama dengan 40,5 ditambah 10 kali 7 per 3 kan? 3. Iya. 70 dibagi 3 berapa? Ambil 2 desimal aja di belakang koma. 40,5. Kita hitung aja di sini ya. Coba tolong dihitung. 70 dibagi 3. 3 kali 2, 6. Ini 1, ini 10. 3 kali 3. Kok gede banget ya? Oh, wajar aja sih. Iya, Pak. Karena panjang kelasnya besar di sini. Berarti berapa ini? 23 ya? 23, ini 9 kan? Iya. Ini 1 kan? 10. Ini 23,33 ya? Iya. Ditambah 23,33. Berapa jadinya? 40,50. 63,83. 63,83. 63,83. Nah, ini letak D3-nya. Nilai D3-nya itu. Paham? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Insya Allah tidak, Pak. Tidak ya. Oke, silahkan di screenshot dulu. Ini saya save juga. Ini untuk D3, ini satu lagi ya. Di sini materinya. Nanti setelah ini saya akan lihat itu apa tugasnya itu. Ini udah setengah jam lagi aja. Ini untuk presentil ya, itu kalau tadi bisa kita paham kuartil sama desil itu gampang. Presentil itu rumusnya sama aja. Presentil itu tadi PI, I-nya dari 1 sampai 100, TB ditambah P dikali I per 100 sekarang. Dikali N min FK dibagi dengan F. Nah, ini rumusnya. Oke, sekarang kita apa namanya? Tentukan ya yang belum tadi ditentukan. Ini yang jelas tadi kita sudah tahu N-nya 40, P-nya 10. Itu tetap. Nah, sekarang letak dari presentil ya. Jadi PI itu letaknya adalah I per 100 dikali N. Nah, sekarang letak P20 berarti P20 itu sama dengan I per 20, I-nya per 100 dikali 40 ya. 40. Ini jadi berapa? 8 ya. 8, Pak. Nah, berarti Iya. data ke-8. Di kelas 2, Pak. Ya, kelas 41
Oh, ini hilang tadi apa frekuensi Iya, Pak. kumulatifnya. Oke, kita bikin Frekuensi lagi aja. kumulatif. Di sini 5, di sini 8, di sini 13, di sini 19, di sini 28, di sini 36, di sini 40. 40. Oke, sekarang ini berarti di kelas 41 sampai 50 ya. TB-nya adalah yang ini 41 min 40. 0,5 sama dengan 40,5. 40,5. FK itu frekuensi kumulatif sebelum. FK-nya Ini 5. kan P20. FK-nya ini. Ini FK. Ya, FK-nya 5. F-nya berapa? F-nya 3 ya. iya. F-nya, sorry, FK-nya bukan itu yang dibuletin. Yang di samping. Yang di sampingnya. Ini FK-nya. Ini F-nya 3. Oke, kita langsung aja. P20 sama dengan TB-nya 40,5 ditambah 10 kali ditambah 10 kali 20 per 100 kali 40 min 40 dikurang 5 5/3. per 3. Ini sama dengan 40,5 ditambah 10. Ini jadi berapa? Tadi ini berapa ini? 8 ini ya. Tadi 8. 8 kurangi 5 itu 3 ya. Jadi 3/3 ya. Nah, Iya, ini coret jadi iya. 50,5. Nah, ini sudah selesai. Yang ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Tidak, Oke. Pak. Di soal yang tadi, saya belum nge-save kayaknya barusan. Barusan udah di screenshot belum? Belum ya? Sudah, Pak. Udah, nanti dilihat aja lah di rekamannya. Kalau belum. Oke, sekarang saya akan lihat ini tugas ya. Ini tugas 1 minggu selesai nggak? Selesai ya. Ini kan cuma 2 soal. Itu ditulis tangan kan, Pak? Iya, ditulis tangan. Nggak boleh ditulis ini. Tulis tangan aja. Tulis tangan ini kelompoknya sudah ada belum? Belum ada ya? Kalau belum saya bagikan. Saya yang bagikan. Atau saya bagikan sekarang kelompoknya. Mau saya yang bagikan atau mau dibagikan sendiri? Bagikan sendiri ya. Nah, ini soalnya ini. Untuk nomor 1 bisa kan ya? Karena ini kan nanti untuk nomor 1 ini dilihat di sini. Oke. Nah, ini kan berikut ini ada data tinggi badan sejumlah siswa. Nah, seperti ini. Ini statistik deskriptif aja ya, gampang. Buat tabel distribusi frekuensi ini menggunakan rumus yang di awal di pertemuan kedua ya, yang di pas kita offline. Tuh. Kemudian tentukan rata-rata, median, dan modusnya. Nah, kemudian buat histogram. Bisa kan? Kalau nggak salah ini sudah ya. Nah, mungkin yang menjadi ini juga ada rumusnya nih yang ini. Lihat aja di rekaman yang saya kalau masih bingung. Nah, mungkin yang ini nih. Nah, biasanya kan kita menentukan apa namanya? Menentukan kuartil itu dari tabel ya. Sedangkan di sini tabelnya belum ada kan?
Di sini ada tabelnya nggak? Iya, Enggak. Nah, gimana nggak caranya? ada. Bikin tabel gimana caranya? Nah, perlu diingat ya bahwa nilai 37 ini adalah nilai XI. Nilai titik tengah. Titik tengah ya. Titik tengah kelas. Sama, yang 42 juga nilai titik tengah kelas. Yang 47 nilai titik tengah kelas. Ya. Yang jelas ini panjang kelasnya berapa? Panjang kelasnya kan pasti titik tengah itu pasti sama. 42 dikurangi 37 ya. Iya, Itu cara menentukan panjang kelasnya. Jadi ini titik tengah. Nah, kita harus mencari di sini tepi bawah dan tepi atas. Berapa tepi bawah dan tepi atasnya? Kalau titik tengahnya 37, ya. Tepi bawah dan tepi atasnya berapa? Berarti kita bikin tabel seperti ini ya. Ini ada berapa kelas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti 7. ada 7 kelas. Ya, di sini ada 7 kelas. Nih caranya seperti ini. Ini ada 7 kelas. Nah, kayak gini. Di sini berarti kita tuliskan dulu kelas atau tinggi badan juga boleh. Di sini frekuensinya. Nah, sebelum frekuensi di sini ada titik tengah dulu ya, XI. Nah, nilai titik tengahnya berapa? Yang kelas pertama 37 titik tengahnya. Kelas pertama ini tuh 2, ini baru 4, 5, 6, 7. Berarti ini 37, di sini 42 ya. Di sini 2, 47, 47, 52, 57, 57, 62. 62, 67. Nah, ini panjang kelasnya berapa tadi? 42 kurangi 37. 5 ya. 5. Nah, supaya 37 ini menjadi titik tengah, batas bawahnya berapa? Tapi panjang kelasnya ada 5. Ini aja mikirnya. Ini kan 37 ya. Ini tuh ada 5. Iya, Datanya itu berarti di sini ada 2, di sini ada 2 ya. Gitu kan? iya. Ya, Coba berarti di sini 37, berarti di sini berapa? 37, berarti 36. 35 sampai 39 35, Pak. Nah, di sini 35, di sini 38, Pak. 8, di sini 3 39. berarti kita tahu kan ini sama ini. Itu ya. Ngerti nggak? Oh, Oh berarti iya, di Pak. sini 35, di sini 39. Ini langsung bisa dicari semua kan ke sininya ya? Iya, Pak. Nah, jadi nanti dilanjutkan sendiri ya. Kan ini tugas maksud saya semuanya atau bukan tugas kalau dibahas. Udah ngerti tapi ya? Nah, setelah ini kan nanti yang ditanyakan tas tabel distribusi frekuensi kan udah yang ini ya. Nanti kalian tinggal bikin aja di sini yang F-nya ya. Frekuensinya berapa? Untuk kelas pertama frekuensinya berapa? 2 ya. 2. Nah, dan 2, Pak. seterusnya 6 dan seterusnya. Ini ini cukup untuk menjawab soal yang A. Selesaikan ini. Untuk yang B, Iya, Pak. tentukanlah Q1, Q2, Q1, Q2, Q3. Itu pakai rumus yang tadi ya, sudah saya jelaskan Iya, barusan, bukan Pak. tadi, barusan banget mah. Ini D8 rumusnya sama, P25 rumusnya sama. Oke, nggak ada masalah ya untuk soal ini kan? Nah, silakan coretannya di screenshot dulu. Yang ini. Sudah, Pak. Oke, PNG aja. Nggak bisa langsung guys. Oke, ini. Untuk nomor 1 ada masalah nggak? Nggak ada ya?
Coba pikir-pikir. Lihat dulu nih, masih ada waktu sedikit lagi sambil absen. Absen lagi ya. Al Yauma hadir. Sakit, Pak. Oh Sakit, ya, Pak. siapa sakit? Al Yauma. Ya udah, sakit. Berarti saya tulis di sini sakit ya. Iya, Pak. Najwa. Najwa. Kemana Najwa? Ada? Nggak ada ya. Alfa berarti ya. Apa tuh izin? Ya udah saya apakan. Sunia Fitri. Sunia Fitri nggak ada ya. Sri Rahayu Ekasari. Sri Rahayu ada nggak Sri Rahayu? Nggak ada ya. Zalfa Hafia. Zalfa Hafia nggak ada ya. Oke, nggak ada. Siva Anastasia. Siva Anastasia. Nggak ada. Abdul Haris. Hadir, Sat, hadir. Abdul Haris hadir. Abdul Haris hadir. Santi Rahma. Kalau nggak salah tadi Santi Rahma itu masuk ya. Yang ada, Sat. Nggak ada tapi ya. Santi Rahma masuk nggak tadi? Nggak ada ya? Nggak masuk ya? Abdul Qadir, Sat. Abdul Qadir, sebentar. Dan Santi Rahma nggak ada. Saya apakan. Sahrul. Sahrul. Sahrul nggak ada ya. Andini Salsabila. Andini Salsabila. Banyak yang nggak hadir nih malam ini. Salsabila Konita. Sri Rahayu Eka Sari tadi udah diambil nggak ada. Anida ada ya. Naufal Yahya Tugas pondok, Pak. izin ya. Iya, betul, Pak. Saddam Hussein. Saddam Hussein nggak ada ya. Irfan Fauzi. Abdul Qadir. Hadir, Pak. Hadir. Wisnu. Wisnu hadir. Hadir, Pak, hadir. Wisnu hadir. Ini ada Ferry Winata ya. Ferry Winata. Oke. Dewi Gita. Dewi Gita tadi. Bentar. Dewi Gita ada Dewi Gita. Hadir, Pak. Bentar. Kalau nggak salah namanya belum ketulis tadi. Hadir, Pak, Dwi kita, Pak. Oh ya. Itu udah ketulis belum, Pak? Siapa? Dari Winata udah ketulis belum? Ferry Winata sudah saya tulis ya. Hadir ya. Ferry Winata hadir. Iya, Pak. Ya. Nggak ada lagi yang belum ke absen. Ini untuk soal yang nomor 1 ada yang ditanyakan nggak? Buat histogram bisa kan? Bisa ya. Jadi nanti histogram itu saya ini masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya. Supaya nanti bisa mengerjakan soal-soal ini. Nanti walaupun tugas kelompok nanti harus bisa ya. Satu orang harus punya catatannya masing-masing. Karena ini Iya, Pak. pasti nanti dia akan digoda dengan soal UAS, UTS ya. Ini kayaknya.
Oh, yang ini yang revisi sih kayaknya. Sebentar. Nah, mungkin nanti ini dari yang pertama nih soal nomor 1 tadi ini pakai cara yang ini. Di sini juga ada ya. Nanti dilihat lagi aja. Ini kan udah saya share juga nih caranya bikinnya seperti ini. Tadi kan perintahnya membuat tabel distribusi frekuensi caranya yang ini. Nah, kemudian yang histogram. Nah, histogram itu yang di sininya itu bukan tepi bawah ya. Ingat ya. Maaf. Histogram itu kan gambarnya seperti ini. Ini jangan sampai salah bikinnya. Ini tuh bukan batas bawah. Ini adalah apa? Tepi tepi bawah ya. Tepi bawah. Nah, ini harus ingat. Ini tepi bawah. Tepi bawah dan ini tepi atas ya. Atasnya tepi atas. Makanya dia bisa berhimpit seperti ini karena dia bukan batas bawah tapi dia tepi bawah. Yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Tepi atas batas atas dikurangi 0,5. 6,5 itu dia menjadi batas atas kelas pertama tapi menjadi maaf 0,565 itu menjadi tepi atas kelas pertama tapi dia juga menjadi apa? Menjadi eh, tepi bawah kelas kedua. Jadi sama ya. Tepi atas kelas pertama dengan tepi bawah kelas kedua itu sama. Jadi ini semuanya sama ya, tepi bawah dan tepi atas. Nah, itu harus diingat. Nah, di situnya. Oke, saya rasa ini sudah saya sampaikan semua ya. Eh, ini di sini udah lengkap juga rumusnya dan contohnya malah. Oh, ini nih, ada contoh buat histogram. Ini ada di sini ya. Nanti kan kalau kalian sudah dapat tabelnya, ya, ini tabelnya kan yang A dapat tabel distribusi frekuensi. Untuk membuat histogram caranya pakai cara ini aja, ya. Jadi kita cari tepi kelasnya, ya seperti ini. Ini 44,5 sampai 49,5. Nah itu ada di sini disimpannya. Nah di sini ya 44,5, 49,5. Makanya jadi nilai-nilai tepi bawah dan tepi atas itu adalah di sini di bawah di ujung-ujung histogramnya. Tuh. Kemudian untuk rata-rata yang ini sudah saya jelaskan di pertemuan waktu itu ya, di pertemuan offline. Kemudian median, median yang ini nih, median sudah dijelaskan di pertemuan kemarin ya. Kemudian simpangan rata-rata juga di pertemuan kemarin ini sangat jelas. Saya rasa semuanya sudah saya sampaikan. Nah, itu tugasnya nanti dikumpulkan. Ini 1 minggu ya. 13 Maret 2023. Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada? Insya Allah tidak. Tidak. Nah, berarti yang buat kelompok saya ya? Iya boleh Pak. Ya, soalnya kan kalian nggak ada yang buat kelompok. Oke, nanti saya share ya kelompoknya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Afwan.